Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, kepada Bapak Bambang Suprayitno selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomika Publik dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai asuransi sosial permasalahan pelayanan BPJS Kesehatan. Sebelum memasuki ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Apriana Puspita Dewi dengan akhiran NIM 1055. Yang kedua, Salsabila Safa Salwa dengan akhiran NIM 1057. Yang ketiga, Rafika Khorotunisa dengan akhiran NIM 1058. Dan yang terakhir, Aisyah Nur Azizah dengan akhiran NIM 1060. Memasuki pembahasan yang pertama adalah mengenai asuransi sosial. Dari teman-teman, apakah kalian mengetahui apa itu pengertian asuransi sosial? Jadi, pengertian asuransi sosial di sini terdapat dua pendapat. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN, bahwa pengertian asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta atau anggota keluarganya. Selanjutnya, yang kedua, menurut OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, asuransi sosial adalah sebagai penyedia jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pihak asuransi dengan seluruh golongan masyarakat. Kesimpulan dari kedua pengertian di atas adalah, pada prinsipnya asuransi sosial mengedepankan nilai-nilai gotong royong, kerjasama, dan subsidi silang untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berbagai golongan masyarakat bisa saling membantu. Diharapkan mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas bisa menjadikan produk ini sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang tidak mampu. Sama halnya seperti asuransi pada umumnya, terdapat premi yang harus dibayarkan. Jadi, peserta masyarakat wajib menyetorkan premi sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, mekanismenya diatur sedemikian rupa sehingga lebih meringankan. Karena fokusnya adalah perlindungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebisa mungkin premi atau iuran tidak memberatkan peserta. Untuk pembahasan yang kedua adalah ciri-ciri asuransi sosial. Terdapat 5 ciri-ciri yang menjadikan asuransi ini berbeda dengan produk asuransi pada umumnya. Ciri-ciri atau karakteristik asuransi sosial ini, yang pertama, bersifat wajib bagi setiap individu. Yang kedua, dibangun dengan berlandaskan asas gotong royong dengan prinsip kebersamaan. Yang ketiga, premi berasal dari masyarakat atau pekerja dan perusahaan tempat pekerja bernaung. Yang keempat, bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Dan yang terakhir, yang kelima, bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis produk asuransi sosial di Indonesia. Penyedia layanan program jaminan sosial masyarakat dari pemerintah terdiri dari 5 perusahaan persero yang berstatus BUMN, yaitu yang pertama, BPJS Kesehatan, yang kedua, BPJS Ketenagakerjaan, yang ketiga, Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas atau Jasara Harja, yang keempat, Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil atau TASPEN, dan yang kelima, Asuransi Sosial ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Adanya pelayanan jaminan sosial seperti yang telah disebutkan sebelumnya, masyarakat jangan hanya membiarkan begitu saja. Namun, masyarakat juga harus memanfaatkan secara maksimal asuransi yang ada, salah satunya adalah BPJS Kesehatan. Selanjutnya, jenis asuransi sosial yang dibahas oleh kelompok kami adalah BPJS Kesehatan, di mana BPJS sendiri merupakan singkatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang merupakan badan hukum atau lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Pada dasarnya, BPJS Kesehatan ini berfungsi sebagai asuransi kesehatan sosial
sekaligus jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan sifat wajib untuk membayar premi nasionalnya. Dikarenakan BPJS Kesehatan berfungsi sebagai jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, maka pemerintah dalam Undang-Undang BPJS telah mewajibkan setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah menetap di Indonesia selama lebih dari 6 bulan untuk menjadi peserta BPJS dengan membayar iuran yang telah ditetapkan. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, dikarenakan hampir semua penyakit yang dimiliki oleh pasien atau peserta BPJS dapat ditanggung oleh BPJS. Kemudian, iuran bulanan sebagai peserta BPJS dianggap lebih murah dibandingkan iuran bulanan yang harus dibayar oleh asuransi swasta lainnya. Selanjutnya, sistem pembayaran iuran BPJS ini dianggap mudah karena pembayaran dapat dilakukan melalui Indomaret, Alfamart, ataupun M-Banking. Alasan lainnya adalah saat menjadi peserta, calon peserta tidak perlu melakukan medical check-up yang menghabiskan biaya untuk dapat menjadi anggota BPJS. Alasan selanjutnya adalah dalam BPJS telah menjamin kesehatan seumur hidup. Kemudian, yang terakhir adalah setiap peserta berhak atas beberapa pelayanan di setiap kantor pelayanan kesehatan, seperti berhak atas manfaat pelayanan kesehatan pada tingkat pertama, atau berhak atas manfaat rawat jalan tingkat pertama, atau manfaat rawat inap tingkat pertama, atau manfaat pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, atau manfaat rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap tingkat lanjutan. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan mengenai isu yang diangkat oleh kelompok kami. Kelompok kami mengangkat isu mengenai permasalahan pelayanan kesehatan bagi pengguna jaminan kesehatan atau BPJS. Adapun 3 poin utama yang menjadi pokok permasalahan, yakni yang pertama, ketidakjelasan terkait bagaimana prosedur atau tahap-tahapan yang harus dilakukan untuk bisa mendapatkan pelayanan BPJS. Yang kedua, yaitu terkait kesenjangan pelayanan kesehatan bagi pengguna BPJS dengan pengguna umum. Dan yang terakhir, yaitu adanya perbedaan jenis obat yang diberikan kepada pasien pengguna BPJS. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak analisis mengenai permasalahan-permasalahan tersebut. Banyaknya keluhan mengenai fasilitas pelayanan rumah sakit ataupun BPJS di rumah sakit membuat sebagian masyarakat meragukan keampuhan fasilitas ini. Kenyataannya, sejumlah keluhan itu muncul akibat ketidaktahuan pengguna BPJS mengenai prosedur dan ketentuan yang harus dilakukan. Baik, untuk analisis yang pertama yaitu mengenai prosedur dan alur dari penggunaan BPJS. Untuk prosedur dan alur dari penggunaan BPJS dimulai dari bagaimana pendaftaran hingga bagaimana proses pelayanan BPJS sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 2013 mengenai jaminan kesehatan. Nah, di dalam peraturan tersebut telah dijelaskan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk bisa mendapatkan pelayanan dari BPJS. Namun, tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui dengan jelas bagaimana tahap-tahapan yang harus dilakukan oleh masyarakat guna mendapatkan BPJS Kesehatan. Nah, dikarenakan BPJS Kesehatan memiliki tahapan yang berbeda-beda, dikarenakan adanya tahapan tersebut itu tergantung dari beberapa hal seperti keparahan penyakit yang diderita dan di mana lokasi fasilitas kesehatan. Sehingga tidak semua orang memiliki tahapan berobat yang sama, terutama bagi pasien yang darurat. Akibat dari permasalahan tersebut, masyarakat ketika ingin berobat atau ketika sudah sampai di klinik atau rumah sakit akan menjadi bingung dan hanya bolak-balik untuk mengantri di depan administrasi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan dapat digunakan pada 2 kondisi. Yang pertama yaitu saat kondisi sakit yang harus melalui fasilitas kesehatan atau vaskes pertama untuk ke tahap vaskes kedua. Yang kedua yaitu pada saat kondisi sakit yang parah atau kondisi darurat yang membutuhkan perawatan medis dengan cepat dan langsung masuk ke instalasi gawat darurat atau IGD, yaitu dengan langsung ke vaskes kedua.
Vaskes pertama merupakan tempat pertama yang harus masyarakat datangi ketika membutuhkan pelayanan kesehatan. Nah, artinya masyarakat tidak bisa langsung berobat ke rumah sakit atau dokter spesialis tanpa melalui vaskes pertama ini. Vaskes pertama yang bisa didatangi yaitu meliputi puskesmas, klinik pertama, atau dokter praktik perorangan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah, untuk tata cara penggunaannya yaitu yang pertama, pasien datang ke fasilitas kesehatan atau vaskes tingkat pertama yang sesuai dengan pada kartu BPJS Kesehatan. Vaskes tingkat pertama ini dapat ditentukan pada awal masyarakat mengajukan keikutsertaan BPJS. Yang kedua, yaitu pasien akan diperiksa di vaskes tingkat pertama dan apabila menurut dokter perlu langkah berikutnya akan diberlakukan dan dibuatkan surat rujukan untuk dirujuk ke vaskes rujukan tingkat lanjutan atau rumah sakit. Yang ketiga yaitu pasien dipersilahkan datang ke rumah sakit yang ditentukan dalam surat rujukan dengan menunjukkan surat rujukan dan kartu BPJS. Biasanya juga dilengkapi dengan kartu identitas dan kartu keluarga. Nah, yang terakhir yaitu ada beberapa kemungkinan dari pengajuan penggunaan BPJS Kesehatan. Pada kondisi pertama, pasien bisa saja mendapatkan pelayanan rawat jalan atau rawat inap di rumah sakit jika dirujuk oleh dokter yang memeriksa, dan dokter bisa saja memberikan surat rujuk balik sehingga pelayanan kesehatan kembali ke vaskes tingkat pertama. Untuk vaskes kedua meliputi rumah sakit yang dipilih untuk berobat dalam kondisi darurat, sehingga masyarakat tidak perlu mengunjungi vaskes pertama terlebih dahulu. Untuk tata cara penggunaannya, yaitu yang pertama, pasien bisa langsung ke instalasi gawat darurat di rumah sakit dalam kondisi darurat. Yang kedua, pasien atau yang mendampingi harus menunjukkan kartu BPJS Kesehatan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dan yang terakhir, pasien bisa mendapatkan pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap sesuai indikasi kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu analisis mengenai kesenjangan pelayanan kesehatan bagi pengguna jaminan kesehatan atau BPJS dengan pelayanan kesehatan bagi pengguna umum. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, utamanya pada bab 9 mengenai kendali mutu dan biaya penyelenggaraan jaminan kesehatan, pada pasal 42 ayat 1, di situ tertulis bahwa pelayanan kesehatan kepada peserta kesehatan harus memperhatikan mutu pelayanan, berorientasi pada aspek keamanan pasien, efektivitas tindakan kesesuaian dengan kebutuhan pasien, serta efisiensi biaya. Hal tersebut juga terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, yakni BPJS seharusnya menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Akan tetapi pada realitanya terdapat kesenjangan pelayanan kesehatan bagi pengguna jaminan kesehatan dengan pengguna umum. Perbedaan berobat jalur umum dengan berobat melalui jalur Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan seringkali ditemukan perbedaan dalam tata pelayanan oleh petugas yang berada di rumah sakit ataupun di puskesmas. Masyarakat merasa bahwa dengan menggunakan pelayanan BPJS Kesehatan malah pelayanannya cenderung dipersulit dan terkesan ribet dibandingkan dengan masyarakat yang berobat menggunakan layanan umum. Adapun contoh nyatanya yang dikutip dari News Republika pada tanggal 20 November 2022, di situ dikutip bahwa Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukhti mengakui bahwa pernah menemukan vaskes yang melakukan diskriminasi pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Menurut Gufron, diskriminasi yang pernah ditemukan yakni memisahkan layanan kesehatan peserta BPJS dengan non-BPJS. Ia menuturkan saat itu ia mendapati vaskes memberikan pelayanan pasien BPJS di area parkir bawah tanah atau basement. Gufron menuturkan bahwasanya pasien BPJS di ruangan yang bawah atau ruangan di ground itu tidak terdapat AC dan dijadikan satu dengan parkiran dan pengap. Padahal pasien yang lain atau non-BPJS itu tidak mendapatkan pelayanan yang seperti hal tersebut. Nah, perilaku yang tidak adil tersebut terungkap setelah adanya pengaduan dari peserta. Diskriminasi tersebut berasal dari sisa-sisa masa lalu BPJS Kesehatan yang kerap telat membayar klaim tagihan dari rumah sakit.
Namun, sebenarnya hal tersebut tidak boleh menjadi alasan diskriminasi pasien BPJS Kesehatan dengan pasien reguler di rumah sakit. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai analisis permasalahan perbedaan jenis obat yang diberikan kepada pasien pengguna BPJS. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS seharusnya menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasarkan asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Hal tersebut juga dipertegas dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, utamanya pada bab 7 mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada pasal 32 ayat 1. Di situ dituliskan bahwa pelayanan obat dan bahan medis habis pakai untuk peserta jaminan kesehatan pada fasilitas kesehatan berpedoman pada daftar dan harga obat dan bahan medis habis pakai yang ditetapkan oleh Menteri. Namun, pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara jenis obat yang diberikan kepada pasien pengguna BPJS dengan pasien yang tidak menggunakan BPJS. Untuk contoh nyatanya, dikutip dari berita bangka.com, menurut Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bangka Barat mengatakan bahwa obat yang diberikan dari jalur BPJS Kesehatan sebagian besar adalah obat generik, sedangkan obat untuk pasien jalur umum biasanya diberikan obat paten. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bangka Barat mengatakan bahwa jika kalau sekarang untuk ketentuan masih berdasarkan formula dari nasional atau dari Kementerian Kesehatan. Dan untuk masalah obat sebenarnya tidak ada beda antara obat generik dan obat yang paten. Yang generik ini sebenarnya sama saja dengan paten, akan tetapi untuk yang paten ini masih berlaku hak patennya. Karena memang secara uji klinis kalau bisa kita memulai itu dari generik. Kalau memang obat generik tidak mempan baru menggunakan obat paten. Di BPJS Kesehatan ada juga obat paten di formula untuk penyakit tertentu. Menanggapi hal tersebut, Kacap BPJS Kesehatan Babar Anugrah Mahaputra menuturkan bahwa sudah berkomitmen dengan pemerintahan Babar akan memberikan pelayanan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu solusi yang harus dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya. Di sini ada solusi dari pemerintah. Yang pertama yaitu memperbaiki atau meningkatkan kinerja karyawan dan kebijakannya. Tidak dapat dipungkiri jika karyawan memegang kunci kesuksesan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Manajemen pun berlomba-lomba untuk mengaplikasikan banyak cara untuk meningkatkan kinerja karyawan di perusahaannya. Demi tercapainya tujuan perusahaan, berbagai strategi meningkatkan kinerja karyawan, baik secara individu maupun tim, harus dilakukan. Mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan, serta masih banyak lagi. Salah satu kunci utama kesuksesan pelayanan rumah sakit terletak di sumber daya manusianya atau pada karyawannya. Tentunya, jika kinerja karyawan baik dan efektif, hal ini bisa membuat rumah sakit semakin baik pula. Kemudian, untuk solusi yang kedua yaitu memastikan agar informasi tersampaikan secara keseluruhan dan tepat kepada masyarakat. Di dalam sebuah rumah sakit terdiri dari berbagai profesi, yaitu antara lain ada dokter umum, dokter spesialis, keperawatan, dan lain-lain yang memiliki kebiasaan dan latar belakang masing-masing profesinya. Namun, untuk bekerja dalam melayani kebutuhan pasien dengan prinsip patient-centered care, masing-masing profesi tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus menjadi sebuah tim yang solid, kompak, dan bekerja sama. Untuk mewujudkan teamwork yang solid, kompak, dan bekerja sama, sangat dibutuhkan komunikasi yang baik di antara sesama anggotanya. Komunikasi efektif dapat diterapkan untuk menjadi solusi sehingga masing-masing anggota saling memahami, menghargai, demi tercapainya tujuan bersama. Berkomunikasi efektif berarti bahwa komunikator dan komunikan sama-sama memiliki pengertian yang sama tentang satu pesan. Oleh karena itu, dalam bahasa asing orang menyebutkan the communication is in tune, yaitu kedua belah pihak yang berkomunikasi sama-sama mengerti apa pesan yang disampaikan.
Kemudian untuk solusi yang ketiga yaitu pelayanan BPJS Kesehatan sebaiknya belajar dari pelayanan perusahaan asuransi swasta. Asuransi swasta saat ini memiliki pelayanan lebih lengkap dan cepat, terhindar dari antrian panjang. Kalaupun harus antri, pasien tetap memperoleh fasilitas memadai seperti ruang tunggu yang nyaman. Lalu, untuk solusi yang keempat yaitu obat yang diberikan ke pasien BPJS Kesehatan sebagian besar adalah obat generik, sedangkan obat untuk pasien umum biasanya obat paten. Perbedaan obat ini dikarenakan obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS ditetapkan dalam formularium nasional. Kebanyakan obat generik, namun ada juga beberapa yang bermerek. Efektivitas obat generik dan branded sama saja, jadi tidak usah khawatir jika mengkonsumsi obat generik. Jika dokter meresepkan obat di luar formularium tersebut, maka pasien harus mengeluarkan uang sendiri. Kemudian, kelompok kami juga memberikan beberapa solusi yang dapat dilakukan. Solusi yang pertama yaitu pastikan rumah sakit bekerja sama dengan BPJS. Peserta BPJS harus memastikan rumah sakit mana saja yang bermitra dengan BPJS, kecuali untuk kasus-kasus gawat darurat. Rumah sakit yang bermitra dengan BPJS maupun tidak bermitra dengan BPJS wajib melayani pasien yang gawat darurat tadi meski tanpa rujukan. Untuk solusi yang kedua yaitu pastikan tertib membayar iuran tiap bulan. Peserta BPJS harus memastikan telah membayar iuran dengan tertib setiap bulannya. Layanan kesehatan baru bisa diberikan jika tunggakan dan denda layanan sebesar 2,5% sudah dibayarkan. Kemudian, solusi yang ketiga yaitu pasien non darurat harus membawa surat rujukan dari vaskes pertama. Untuk kasus non darurat, pastikan pasien membawa surat rujukan dari fasilitas kesehatan pertama seperti klinik atau puskesmas di tempat yang sudah terdaftar. Tanpa rujukan, rumah sakit tidak bisa melayani pasien BPJS. Solusi yang keempat atau yang terakhir yaitu pasien berhak mendapat kamar rawat inap di kelas lain atau mendapat rujukan ke rumah sakit lain. Jika pasien BPJS tidak mendapat perawatan kamar rawat inap penuh, maka pasien dapat meminta dimasukkan ke kamar rawat inap di kelas lain. Dalam kondisi itu, biaya untuk 3 hari rawat inap dibebaskan, tetapi pasien akan dikembalikan ke kelas sesuai fasilitas BPJS-nya di hari keempat, atau peserta dapat meminta rujukan dari rumah sakit tersebut untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit lain. Kemudian, untuk solusi yang kelima yaitu menggabungkan BPJS Kesehatan dengan asuransi kesehatan swasta. Sebenarnya kita dapat menggabungkan kedua fasilitas kesehatan ini untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Misalnya, BPJS Kesehatan hanya menanggung biaya untuk rawat inap di kamar kelas 3. Kita dapat menggunakan fasilitas dari asuransi kesehatan yang dimiliki untuk ditingkatkan menjadi kamar kelas 2. Hal penting yang harus diingat sebelum menggunakan cara ini adalah perlu melakukan konfirmasi kepada pihak asuransi mengenai kerjasama mereka dengan layanan BPJS Kesehatan atau pihak rumah sakit. Dengan koordinasi seperti ini, maka akan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari video kali ini adalah asuransi sosial merupakan penyedia jaminan sosial bagi masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan. Banyak kasus yang ditemukan di lapangan bahwa pasien BPJS dinomorduakan oleh pihak layanan kesehatan daripada dengan pasien umum. Pada prinsipnya, seluruh rumah sakit, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta, merupakan badan usaha kesehatan yang menjalankan pelayanan dengan prinsip keuntungan. Namun, dalam menjalankan pelayanannya, pihak rumah sakit masih terikat dengan berbagai aturan yang ketat yang disebut dengan kode etik profesi medis. Oleh karena itu, sebaiknya rumah sakit lebih meningkatkan pelayanan yang diberikan baik dari segi pelayanan oleh tenaga medis maupun kelengkapan sarana-prasarana yang dimiliki, terutama untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi waktu pelayanan.
Baik, mungkin cukup sekian video dari kelompok 5. Semoga video kami dapat memberikan manfaat dan pemahaman kepada kita semua mengenai asuransi. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.